Pemirsa, insiden oknum polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat memantik sejumlah pihak menyerukan evaluasi terhadap penggunaan senjata api, khususnya di institusi Polri. Evaluasi diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang. Di balik seruan itu, seperti apa sebenarnya aturan penggunaan senpi? Selengkapnya dalam Benang Merah Senjata Api untuk siapa? Seorang oknum polisi menembak mati rekannya yang juga anggota polisi. Insiden berdarah ini terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kepala Bagian Operasi Polres Solok, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, menembak rekannya sendiri, Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansor. Berdasarkan hasil visum, AKP Rianto Ulil ditembak 2 kali dari jarak dekat di bagian wajah, tepatnya di bagian pelipis dan pipi, menembus hingga ke tengkuk. Setelah menembak juniornya sendiri, AKP Dadang kemudian menaiki mobilnya menuju rumah dinas Kapolres Solok Selatan sekitar 25 meter dari lokasi penembakan. Masih dalam keadaan emosi, AKP Dadang lalu memberondong tembakan ke rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti. Kasus oknum polisi tembak polisi yang terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat ini menambah panjang daftar insiden serupa yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasus ini pun mendapat perhatian khusus dari sejumlah pihak yang menyerukan pengusutan motif dan evaluasi terhadap penggunaan senjata api di lembaga kepolisian. Saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana, ya, karena dia menggunakan pistol menembak, ya, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu, latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait, ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan Kasat Reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak, orang ini marah, ya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga menyayangkan pelaku penembakan terhadap rekan polisi itu tidak diborgol saat diamankan oleh anggota Propam Polda Sumbar. Ia juga menilai kasus ini adalah kasus yang serius. Ada 2 hal menurut saya, hal besar yang penting untuk dievaluasi terkait masalah ini. Yang pertama, soal bagaimana evaluasi penggunaan senjata, ya. Apakah terhadap anggota tersebut dilakukan semacam cek kesehatan mental yang periodik sehingga nggak gampang cabut senjata terkait masalah yang mereka hadapi. Yang kedua juga bagaimana memantau, ya, memetakan abuse of power yang dilakukan anggota Polri, ya, di tingkatan bawah misalnya dengan menjadi backing dari praktek-praktek yang ilegal. Seperti apa? Nah, kok bisa-bisanya misalnya dia keberatan terhadap penangkapan pelaku tambang ilegal, ya pasti kan sangat mungkin ada keterlibatan dia, ya, di tambang ilegal tersebut. Seperti apa penegakan hukumnya? Nah, ini yang harus kita evaluasi. Karena itu kami Komisi 3 pertama hari Senin besok kami akan langsung ke sana ke lokasi, ya, yang kemudian pada hari Kamis setelah pilkada kami akan panggil Kapolda, Kapolres dan Kadif Propam, ya, untuk bukan sekedar kasus ini tapi secara umum cari cara bagaimana agar persoalan seperti ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI ini mendapat tanggapan dari penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi. Penggunaan senjata ini, ya, theoretically itu sudah ada cek psikologi dan sebagainya, selektif dan sebagainya. Tapi ini pelaku ini, ya, perlu diketahui beliau adalah mantan Brimob dan sudah tinggal setahun lagi pensiun. Jadi mengenai penggunaan senjata api pasti tidak dilakukan. Tetapi di sini kalau saya melihatnya, kelihatannya dia itu sangat emosional ini, ya. Sangat emosional dan gegabah tugasnya, kelakuannya itu.
Itu mungkin juga ya karena temannya itu Galian C kemudian ditangkap dan kemudian minta tolong tapi kemudian tidak kabulkan, mungkin juga dia kalap yaitu marah gitu sehingga dia di luar kendali sehingga dia langsung melakukan tindakan itu. Bahkan kan 2 kali tembakan kepada ini KKP yang meninggal ini, dan kemudian ada 7 tembakan di rumah Kapolres ya, nembak rumah Kapolres itu. Jadi dia dengan penuh kemarahan. Tapi setelah dia sadar, mungkin dia siap untuk menyerahkan diri dengan catatan dia harus dijemput oleh Brimob katanya gitu. Itulah kurang lebih kondisi yang lingkungan yang mungkin nanti juga ini diperhitungkan apa kira-kira motifnya itu, sehingga polisi akan melakukan tindakan dengan tepat apa yang harus dilakukan pada para pelaku ini. Saya mencoba untuk menyampaikan opini saya sesuai dengan pengalaman. Kalau orang menembak itu pasti orang itu sudah terbiasa dan pasti dalam keadaan yang sangat-sangat emosional. Nah, kalau kita lihat kejadiannya ini kan ada 2 struktur atau strata daripada struktur Polres yang berbeda. Yang satu adalah kepala bagian operasi yang mau pensiun, kemudian yang satu adalah kasat. Lazimnya kalau setiap ada penindakan atau operasi itu di bawah kendali kepala bagian operasi. Tapi menurut pendapat saya, ini tentunya kita melihat mungkin bisa saja Kapolres memerintahkan langsung kepada kasatnya atau kepala satuan fungsi tanpa melalui pimpinan di atasnya untuk melakukan satu tindakan apabila ada terindikasi mungkin yang bersangkutan itu terlibat dalam satu target yang akan diungkap ya oleh Polres. Jadi di sini bisa saja ada yang terganggu. Kemudian juga kita lihat sekarang mungkin yang bersangkutan akan pensiun ya. Pasti paling tidak meskipun itu mendapatkan sesuatu dari hal yang melanggar hukum, tapi dia yang bersangkutan tentunya mungkin ya nanti pada saat pensiun dia akan kehilangan daripada sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan dia pada saat pensiun. Nah, di sisi lain tentunya dari almarhum ini kan juga mereka masih memiliki idealisme yang tinggi ya. Apalagi ini sudah perintah Pak Kapolri ya, tentu dia akan melakukan. Nah, di saat ini bisa saja terjadi komunikasi yang mungkin komunikasi antara yang tua dan yang muda ini ada komunikasi yang menimbulkan luapan emosional sehingga si pelaku tersebut bisa langsung melakukan penembakan ya, apalagi kalau di kepala itu sudah bukan penembakan yang tidak disengaja ya. Mungkin kalau di badan masih tidak untuk membunuh ya, tapi kalau di kepala sudah pasti itu maksudnya adalah untuk membunuh yang bersangkutan. Sehingga ini perlu didalami ya motif yang bersangkutan. Tapi hal ini tentunya menjadi sesuatu yang harus dilihat dari aspek psikologis, kemudian juga harus didalami daripada si pemilik tambangnya itu ya. Karena kan pemilik tambang ini juga apakah betul dia selama ini memiliki kedekatan dengan si pelaku ya. Kemudian dengan siapa saja yang mungkin bisa dikaitkan. Kalau kita lihat setelah menembak kan pelaku itu menembak kalau nggak salah rumah Kapolres. Mungkin dia kesal ya kenapa tidak memerintahkan dia langsung kepada Kasat Serse. Nah, kemudian dia juga telah menelpon, saya dengar seorang perwira menengah di Polda mengatakan dia akan menyerah ya. Dan ini tentunya sesuatu yang dilakukan itu pada saat setelah menembak pasti akan ada timbul penyesalan. Tapi apa yang disampaikan Pak Kapolri bahwa ini harus diusut tuntas, apalagi diawasi oleh Kompolnas, saya yakin kasus ini nanti akan bisa disampaikan ke masyarakat, tidak ada lagi sesuatu yang disembunyikan.